Baik, selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Dengan Mas Ihsan ya? Ya benar. Ya Mas Ihsan. Mas Ihsan, gimana kabarnya Mas Ihsan? Alhamdulillah baik sih Pak. Oh baik sekali ya. Oke, sebelum kesini tadi Mas Ihsan kemana dulu? Kebetulan sebelumnya saya barusan ada kelas sih Pak, dan cuman hari ini cuman terdapat satu kelas saja dan itu udah selesai. Oh udah selesai. Jadi hari ini agak luang nggak ya? Ya luang sih Pak. Oke, saya mau tanya nih Mas Ihsan hari ini. Mas Ihsan Muslim apa non Muslim? Alhamdulillah saya Muslim Pak. Oh Muslim. Mas Ihsan puasa ya berarti Ya hari ini ya? alhamdulillah. Oh, iya. Eh, Oke. Kesibukannya selama puasa akhir-akhir ini apa Mas Ihsan? Kalau untuk kesibukan saya sendiri lebih ke perkuliahan sih Pak, sama mengikuti beberapa organisasi internal kampus gitu. Cukup aktif ya Mas Ihsan ya di organisasi ya? Ya lumayan sih Mas. Ganggu gak Mas Ihsan organisasi sama kuliahnya? Sebenarnya kalau untuk organisasi mungkin beberapa ada yang ganggu sih Pak, karena kan setiap organisasi itu kan kayak ada apa ya, job check atau tugas masing-masing. Kadang tuh saya tuh di situ kayak ada muncul rasa malas, jadi kayak sering nunda tugas gitu Pak. Jadi kayak berpengaruh kepada perkuliahan saya gitu. Ya, ya. Selain organisasi ada kesibukan lain? Kerja mungkin? Kalau kesibukan sih paling cuman apa ya, monitoring. Jadi saya memiliki usaha sih Pak, dan saya memiliki sebuah partner sama teman saya gitu, dan yang menjalankan apa di lapangan itu teman saya. Oh, jadi usaha baru temen lah ya? Iya. Keren. Usianya masih muda, kuliah sambil punya usaha ya Mas Iya. Ihsan. Keren. Tadi Mas Ihsan sudah menghubungi saya lewat chat kan ya? Benar. Akan mendiskusikan terkait beberapa hal dengan saya. Iya. Benar nggak? Benar gitu Mas Ihsan? Benar Pak. Oke. Sebelum kita mulai ke sesi konselingnya, sesi diskusinya, sebelumnya saya mau tanya Mas Ihsan sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya pernah sih Pak, waktu saya masih di bangku SMA. Akan tapi mungkin udah lama sih Pak itu. Mungkin saya sedikit lupa sih kayak jalannya konseling itu bagaimana, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, saya jelaskan sedikit lah terkait konseling kita pada hari ini. Jadi dalam sesi konseling ini Mas Ihsan itu tidak perlu takut, karena dalam sesi konseling ini semua yang cerita Mas Ihsan yang Mas Ihsan katakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya dengan sepenuh hati. Bahkan kalaupun Mas Ihsan masih belum percaya, saya bisa siapkan surat dengan tanda tangan bermaterai agar nanti kalau ketika cerita dari Mas Ihsan itu bocor kepada pihak lain, Mas Ihsan bisa melakukan tuntutan kepada hukum Mas Ihsan. Oke. Terus tadi Mas Ihsan kan juga saya Mas Ihsan ya, dan kebetulan sekarang sudah mepet jamnya ngabuburit. Apa Mas Ihsan mau ngabuburit? Apa mau nyantai aja? Kalau saya pengennya ngabuburit sih, mengambil keberkahan dari bulan Ramadan itu tersebut. Oke. Jadi Mas Ihsan juga mau ngabuburit kan ya, dan sekarang jamnya sudah mepet. Mas Ihsan ini kira-kira apakah 20 sampai 30 menit itu cukup ini Mas Ihsan? Mungkin kalau untuk waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit cukup. Mungkin seumpama apabila kita saat ini nanti kalau kurang, nanti akan bisa di pertemuan berikutnya aja Pak. Ya benar sekali Mas Ihsan. Kalau semisal pada pertemuan kita pada hari ini 20 sampai 30 menit itu belum cukup untuk Mas Ihsan bercerita, nanti kita bisa jadwalkan untuk konseling pada minggu depan atau sebelum minggu depan juga boleh, tergantung Mas Ihsan nanti kesepakatan kita bersama, kita seringnya kapan, nanti kita jadwalkan untuk konseling pada selanjutnya. Bagaimana Mas Ihsan, sudah setuju? Setuju Pak. Oke, setuju. Dan di sini saya tekankan lagi, saya sebagai fasilitator akan membantu Mas Ihsan untuk sedikit mengurangi rasa kecemasan atau rasa bimbang pada masalah Mas Ihsan. Oke, bagaimana Mas Ihsan, sudah siap bercerita? Sudah Pak. Sudah. Bisa dimulai Mas Ihsan? Oke, baik. Jadi akhir-akhir ini saya tuh
tertekan dari mungkin dari tugas akademik dan dari tugas dari organisasi yang saya ikuti sih, Mas. Oh, iya. Nah, mungkin dari sebelumnya kan saya itu belum pernah mengikuti organisasi sama sekali ya, Mas. Dan ini saya baru terjun ke organisasi untuk mencari pengalaman baru, terus relasi baru dan eh, kenalan baru juga gitu dari teman-teman yang tidak hanya lingkupnya itu di prodi saya gitu, Mas. Dan disitu pun pasti di organisasi kan pasti ada kasih amanah terkait tugas atau job check yang kita jalanin. Itu akhir-akhir ini tugas yang diberikan itu menurut saya itu terlalu berat dan terlalu sulit untuk saya kerjakan, karena kadang saya tuh ingin mengerjakan tugas tersebut, akan tetapi rasa malas saya tuh muncul tiba-tiba pas saya ingin mengerjakan. Nah, itu mungkin menjadi hambatan saya dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi saya tuh lebih suka mengerjakan tugas tuh mepet-mepet deadline, dan itu pun hasil yang saya kerjakan itu tidak tidak secara optimal gitu, Mas. Gara-gara saya itu kayak dikejar sama waktu gitu. Nah, mungkin dari itu pun mempengaruhi daripada istirahat saya, Mas. Jadi seumpama seharusnya kan yang normalnya untuk mengerjakan tuh ya siang, sore atau habis maghrib gitu ya. Dan saya tuh kadang malah ngerjainnya tuh terbalik arahnya, Mas. Jadi saya ngerjainnya malam-malam, waktunya istirahat malah saya ngerjain tugas, sedangkan waktunya saya buat aktivitas saya itu malah kebalikannya, tidur. Jadi kayak maksudnya tahu kelelawar kan. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oh. Jadi istilahnya ngaleng ya. Iya. Oke. Di sini saya izin konfirmasi, apakah Mas Ihsan menunda mengerjakan tugas karena organisasi atau karena rasa malas? Menunggu tugas tuh sebenarnya kalau dari saya sih, saya pengen ngerjain tugas tuh lebih tepat waktu gitu, Mas. Tapi tiba-tiba tuh rasa malas itu muncul, Mas, ketika kalau saya ingin mengerjakan tugas tersebut gitu, muncul secara tiba-tiba gitu. Jadi saya membuat saya tuh kayak nggak mood untuk mengerjakan, jadi kayak malas lah ini. Oke, rasa malas ya Mas Ihsan ya. Oke, rasa malasnya itu apakah sering muncul, Mas Ihsan? Dalam satu hari frekuensinya itu berapa kali saya? Kalau saya alamin untuk rasa malas tuh pasti dia itu muncul ketika kalau saya itu misal nih hari ini saya diberikan tugas untuk mengerjakan suatu hal ini, Mas, terus deadline-nya mungkin lusa. Nah, tiba-tiba saya itu kan pengennya ngerjainnya di tepat waktu, maksudnya di awal gitu. Setelah diberikan baru saya langsung kerjakan gitu. Nah, ketika saya ingin mengerjakan tugas tersebut, nah rasa malas itu muncul secara tiba-tiba, Mas. Dan entah itu muncul gara-gara terdistraksi oleh HP ataupun terdistraksi oleh hal yang lain juga gitu, Mas. Oke. Dari rasa malas Mas Ihsan itu, ketika Mas Ihsan malas itu paling sering Mas Ihsan melakukan apa kalau Mas Ihsan malas? Kalau saya sih biasanya kalau malas biasanya itu scroll sosmed sih, Pak. Scroll sosmed? Iya, sosial media itu. Apa ini? Apa ya lagi? Apa yang lanjutan ini? Scroll sosmed itu enggak, rasanya malas gue scroll sosmed. Iya. Oke, jadi Mas Ihsan kalau merasa malas itu lebih sering scroll sosmed ya, Mas? Iya, benar, Mas. Oke, ketika Mas Ihsan mau mengerjakan tugas, adakah saat-saat di mana Mas Ihsan itu semangat banget kerjain tugas? Ada sih, Mas. Jadi saya tuh suka ya belajar kalau dia itu sesuai dengan minat saya. Jadi saya itu suka kalau belajar yang kayak data angka numerik gitu, Mas. Kayak contoh di prodi saya kayak ada statistik,
terus juga ada beberapa mata kuliah yang pokoknya yang itu mengatur data untuk angka-angka gitu. Saya itu lebih suka kayak gitu, soalnya balik lagi sih mas, saya itu tipikal orang yang nggak suka yang terlalu banyak baca kayak teks naratif gitu mas. Jadi saya itu lebih suka yang angka atau data gitu mas. Nah, di situ lah muncul rasa saya, motivasi belajar saya itu menggebu-gebu untuk mengerjakan tugas tersebut gitu. Terus apa ini? Jadi di sini saya izin konfirmasi Mas Isan ya. Iya. Mas Isan itu merasa malas, dan ketika Mas Isan malas itu Mas Isan cenderung bermain HP, Iya. scroll sosmed, Iya. dan akibatnya Mas Isan itu nanti mengerjakan tugasnya mepet-mepet deadline sehingga hasilnya tidak optimal. Benar begitu Mas Iya, Isan? benar. Oke, benar begitu. Di sini saya mau tanya kepada Mas Isan, apa yang ingin Mas Isan ubah dari kebiasaan Mas Isan? Yang ingin saya rubah tuh kayak saya tuh harus bisa apa ya? Yang pertama mengatur waktu belajar saya, dan apa ya? Mengatur apa? Menjauhkan rasa malas tersebut mas. Kalau seumpama misal nih saya dikasih tugas, saya itu rasa malas belajarnya itu biar hilang itu gimana gitu mas, biar saya itu lebih semangat untuk mengerjakan, dan kayak lebih, kan kalau pastinya setiap orang pengennya tuh apa yang dia kerjakan tuh hasilnya tuh secara optimal dengan kemampuan yang dia miliki, walaupun nggak apa ya, nggak perfect banget gitu, akan tapi kan dia udah usaha sesuai dari kemampuannya dia gitu. Nah gitu mas. Dan mungkin kalau untuk sesi ini saya tuh yang pertama untuk pengaturan jadwal belajar yang baik dan benar, dan menjauhi rasa malas tersebut mas, untuk tujuan tersebut. Oke. Jadi Mas Isan di sini ingin merubah, ingin menghilangkan rasa malas, mengurangi rasa malas lah. Kalau langsung menghilangkan itu kayaknya susah. Iya, saya ya bertahap sih. Iya, kita kurangi sedikit demi sedikit agar nanti Mas Isan bisa lebih optimal dalam mengerjakan tugas. Apakah Mas Isan bersedia? Bersedia. Oke, jadi untuk mengurangi rasa malas Mas Isan, saya ada sebuah metode terkait pengurangan rasa malas, bukan seperti pengurangan sih, lebih ke mengatur jadwal Mas Isan terlebih dahulu, nanti baru kita tindak lanjuti seperti apa nanti. Jadi saya pengen dalam kurun waktu 1 minggu ini Mas Isan itu mencatat terlebih dahulu dalam 1 hari berapa kali rasa malas Mas Isan itu muncul, dan ketika Mas Isan merasa malas itu apa yang Mas Isan lakukan. Ya memang tadi Mas Isan sudah bilang ketika Mas Isan itu malas, Mas Isan cenderung bermain HP dan scroll sosmed, itu. Tapi saya ingin memastikan lebih lanjut terkait dalam ketika Mas Isan merasa malas itu apa yang Mas Isan cenderung lakukan. Itu, apakah Mas Isan bersedia melakukan tugas tersebut? Saya bersedia Pak, karena kalau saya nggak bersedia pastinya nanti tidak rasa malas itu pasti akan tetap pada diri saya. Mungkin ya kan balik lagi ya mas ya, karena tujuan saya untuk melakukan sesi konseling ini untuk menyelesaikan masalah apa yang saya alami gitu mas. Mungkin itu sih mas, mungkin saya bersedia. Oke Mas Isan. Oh iya Mas Isan, selain Mas Isan cenderung bermain sosmed, Iya. ada hal lain nggak yang Mas Isan lakukan ketika Mas Isan malas? Jadi biasanya kalau saya malas, kadang juga saya suka main game sih pak. Main game Iya. juga. Jadi lebih ke gadget ya Mas Isan ya? Iya gadget Gadget. sosial gadget. Di sini saya ingin memberikan sesuatu kepada Mas Isan. Mas Isan, dalam waktu 1 minggu ini Mas Isan coba ketika Mas Isan merasa malas, Mas Isan jauhkan HP sejauh mungkin. Dan sama, Mas Isan catat juga ketika Mas Isan berhasil menjauhkan HP selama 1 hari, misal 1 hari Mas Isan menjauhkan HP berapa kali, itu Mas Isan catat. Ketika Mas Isan tidak berhasil dan akhirnya mengambil HP untuk scroll sosmed atau main game, Mas Isan juga catat. Nah, nanti kita lihat bersama lebih banyak mana berhasil apa tidaknya.
Nah, ketika berhasil ini, Mas Isan ingin memberikan reward apa kepada diri Mas Isan? Mungkin hal-hal yang membuat saya itu senang sih Pak. Contoh misal kalau saya bisa membatasi penggunaan gadget, mungkin saya bisa melakukan hal-hal atau sesuatu yang membuat saya itu senang gitu. Entah contoh semisal beli makanan yang saya sukain atau jalan-jalan gitu. Oke, jadi reward untuk keberhasilan Mas Isan ini makan-makan sama jalan-jalan. Iya. Nah, ketika Mas Isan lebih banyak gagalnya dalam menjalankan tugas dari saya, lebih sering bermain HP, itu hukuman apa yang cocok untuk Mas Isan? Hukumannya yang pasti kalau saya terus menerus melakukan hal kebiasaan tersebut, pasti itu nanti bakal berdampak ya Pak, ke nilai akademik saya. Nah, mungkin itu salah satu punishment yang saya akan terima, dan saya akan menjadi orang yang pokoknya pokoknya intinya menjadi orang yang gagal lah intinya. Oke, jadi itu punishment untuk diri Mas Isan sendiri. Iya, Mas. iya. Oke. Kebetulan artinya sudah mau habis ya Mas Isan ya. Yeah. Tadi alarm di jam tangan saya berbunyi. Jadi saya mohon maaf karena mungkin kurang optimal lah waktu kita untuk konseling. Dan Mas Isan tadi juga sudah menyebutkan reward serta punishment apa, dan jangan lupa Mas Isan tugas dari saya untuk mencatat yang saya sebutkan tadi. Oke, berarti ini nanti untuk tugasnya itu saya kerjakan dan saya kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Iya, Mas Isan catat saja, nanti pertemuan selanjutnya kita lihat bersama dari hasil mencatat Mas Isan seminggu serta hasil yang Mas Isan dapat seminggu itu, enaknya kita tunda lanjuti bagaimana. Apakah Mas Isan bersedia? Bersedia. Oke, sebelum saya mengakhiri sesi konseling pada hari ini, apa yang saya mau tanya, apa yang Mas Isan dapat dari sesi konseling kita pada hari ini? Jadi yang saya dapati dari konseling pada pertemuan kali ini, saya tuh harus pandai-pandai mengatur waktu dan mengelola waktu dengan baik sih Pak. Karena kalau saya nggak bisa mengatur waktu dengan baik, yang terjadi yang saya ceritakan, saya itu kayak suka bermain game, dan itu kan kayak menjadikan saya itu seseorang yang nggak produktif. Maksudnya padahal waktu ini tuh sangat berguna buat kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi saya sendiri, tapi saya itu tidak bisa mengatur waktu itu dengan baik gitu Pak. Dan saya sini juga mendapatkan hal baru. Jadi semisal yang telah yang saya jelaskan, seumpama saya berhasil mengerjakan sesuatu, dan itu pun saya memberikan apresiasi kepada diri saya dengan cara memberikan reward yang telah saya jelaskan, seperti kayak makan-makan, jalan-jalan, dan lain sebagainya gitu, yang mungkin membuat saya itu menjadi mood saya itu lebih bagus dan lebih lebih enjoy dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Benar sekali Mas, bagus sekali. Dari pengumuman Mas Isan sudah mendapatkan sedikit hal lah dari konseling kita pada hari ini. Dan juga seperti yang kita sepakati di awal tadi Mas Isan ya, kita kan akan menjadwalkan konseling lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira dari Mas Isan berkenannya kapan untuk sesi konseling kita pada selanjutnya? Iya, kebetulan untuk minggu depan itu saya sedikit ada kegiatan ya Pak. Mungkin untuk free-nya di minggu depan saya itu di hari Kamis. Ya, dikarenakan di situ saya tidak ada jadwal untuk mata kuliah sih Pak. Jadi mungkin waktu yang cocok buat saya untuk melakukan sesi konseling lanjutan bersama Bapak di hari tersebut. Mungkin seumpama nanti kalau memang Bapak di hari Kamis emang tidak bisa, nanti kita bisa saling menyesuaikan aja sih. Mungkin jadi hari Kamis ya. Iya. Saya akan coba kosongkan jadwal saya di hari Kamis ya pesan ya. Oke, baik Pak. Di jam yang sama apa mau agak berbeda biar nggak mepet sama ngabuburit ini Mas Isan?
Mungkin kalau biar kita mendapatkan sesi konseling yang secara maksimal dan optimal, mungkin kita akan melakukan sesi konseling lebih awal Mas. Mungkin Oke. kan ini tadi kita melakukan sesi konseling di 4:30 ya Mas. Iya Mas Nah, Isan. mungkin bisa di sebelum jam-jam mendekati ngabuburit gitu. Boleh. Oke. Jadi terima kasih kepada Mas Isan karena sudah mau bercerita ya Mas Iya. Isan ya. Terima kasih sudah mau terbuka dengan saya selaku fasilitator Mas Isan, dan saya juga berterima kasih kepada Mas Isan sudah mau jauh-jauh datang hadir bercerita kepada saya. Jadi sesi konseling pada hari ini saya cukupkan ya Mas Isan ya. Baik Pak. Hati-hati di jalan. Selamat ngabuburit Mas Isan ya. Iya. Berapa menit ya?